Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Le Mineral. Libur panjang ditandai dengan kemacetan panjang di sejumlah tempat wisata, tak terkecuali di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kemacetan terjadi hingga belasan jam. Seperti apa situasi terkini di kawasan Puncak? Ajakan coblos 3 calon menghantui pemilihan Gubernur Jakarta. Di media sosial, ajakan untuk mencoblos ketiga calon yang berlaga di Pilgub Jakarta menggema. Bagaimana tim sukses Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, serta Dharma Pongregun Kunwardana mengantisipasi ajakan yang mencederai pemilihan umum ini. Pihak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan RSUP Dr. Karya di Semarang mengakui adanya praktik perundungan di program pendidikan dokter spesialis PPDS. Tak hanya itu, selain perundungan, ada juga praktik pemerasan finansial untuk membayar sejumlah uang ke oknum tertentu. Lantas, akankah pemerasan yang dialami Dr. Aulia bisa membuka tabir perundungan ini kian jelas? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa saya Caca Anissa dan rekan saya Ken Ana menemani istirahat malam hari Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali pemirsa, saat ini begitu gaung di media sosial mengenai gerakan anak abah coblos 3 paslon untuk Pilkada DKI Jakarta. Berbagai macam opini menyeruak mengenai gerakan ini, mulai dari itu hak dari warga DKI Jakarta untuk tidak memilih atau apolitis atau golput dalam Pilkada Jakarta. Tapi ternyata ada juga tanggapan khususnya dari KPU DKI Jakarta bahwa merusak surat suara juga ada potensi ancaman pidananya. Malam hari ini kita akan dudukan permasalahan ini, benarkah bahwa gerakan coblos 3 paslon berujung kepada pidana? Di Apa Kabar Indonesia Malam, Ken, seperti apa? Ya, selain itu juga kami memiliki informasi terbaru pemirsa, di mana Komisi 9 DPR RI dan juga RSUP Dr. Karya di Semarang ini mengakui adanya tindakan perundungan terhadap Dr. Aulia atau almarhum Dr. Aulia, mahasiswi PPDS Anestesi Undip, dan bahkan dari hasil penyelidikan kepolisian ini mengungkap adanya di mana Dr. Aulia ini mentransfer uang senilai ratusan juta rupiah ke sejumlah rekening yang menjadi tanda-tanda adanya perundungan dalam PPDS Undip. Lalu akankah ada nama-nama yang terseret menjadi tersangka dan apa sanksi tegas bagi para tersangka? Pemirsa, kami akan hadirkan perbincangan selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita ke informasi yang pertama, di mana warga Kampung Nelayan Nambangan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur kembali memeriahkan Maulid Nabi dengan menggelar kirap. Selain pawai kirap keliling, warga juga melakukan tradisi bagi-bagi uang dengan cara dilemparkan ke kerumunan warga. Peringatan Maulid Nabi Muhammad disambut meriah oleh warga Kampung Nelayan Nambangan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Kirap Maulid dimulai dari Kampung Nambangan, Masjid Al-Mabrur, hingga Taman Surabaya. Warga Nambangan saling unjuk kreativitas dalam memeriahkan pawai yang dibalut dengan berbagai atraksi. Bahkan ada yang membuat unta hingga memakai pakaian khas Timur Tengah. Selain berkeliling, peringatan Maulid Nabi ini juga dimeriahkan dengan tradisi bagi-bagi uang. Uang logam dan uang pecahan Rp2.000 sampai Rp5.000 ditebarkan dari atas balkon rumah. Salah satu yang membagikan uang adalah pengusaha pengepul ikan asin di Kampung Nelayan Nambangan ini. Mama, pria hingga anak-anak pun antusias ikut berebut untuk mendapatkan uang. Tradisi bagi-bagi uang ini diharapkan dapat memberikan berkah dan rezeki. Kirap Maulid yang diikuti oleh 20 taman pendidikan Al-Quran dan warga juga menggelar doa bersama untuk junjungan Nabi besar Muhammad. Tradisi ini rutin digelar pada setiap tahunnya.
Sementara itu pemirsa, ribuan wisatawan memadati jalannya proses grebek maulid yang digelar di Keraton Yogyakarta. Ya, dalam prosesi tersebut sejumlah gunungan berisi hasil bumi diarak di dalam Keraton Yogyakarta menuju Masjid Gede. Sejak pagi hari, para wisatawan sudah memadati rute arak-arakan gunungan yang ditandu para prajurit keraton dari dalam komplek Bangsal Pagelaran Keraton menuju Masjid Gede Kauman dan Pura Paku Alam. Sejumlah gunungan langsung ludes dalam hitungan menit diperebutkan para wisatawan yang telah menunggu. Aksi berebut hasil bumi gunungan berlangsung riuh namun tetap lancar dan aman. Sebagaimana diketahui, gunungan sebagai lambang pemberian Sang Raja kepada rakyatnya juga bentuk wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya pemirsa, arus balik kendaraan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat pada libur panjang Maulid Nabi. Kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta didominasi mobil pribadi. Kondisi ini terpantau di ruas kilometer 55 wilayah Kelari, Karawang, Jawa Barat. Meski mulai padat, namun para pengendara masih bisa melaju dengan kecepatan kendaraannya di bawah 80 km per jam. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi Jakarta dan sekitarnya. Banyaknya para wisatawan ataupun pemudik yang akan kembali ke Jakarta dan sekitarnya selepas berlibur di wilayah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Ya pemirsa, sementara itu PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat 37.000 lebih penumpang tiba di Jakarta. Stasiun Pasar Senen terpantau ramai penumpang yang tiba usai memanfaatkan libur panjang dari sejumlah daerah. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat 37.000 lebih penumpang tiba di Jakarta. Jumlah tersebut meningkat dari hari sebelumnya, yakni Minggu sebanyak 25.495 penumpang. Sementara untuk kedatangan penumpang pada Selasa esok tepatnya diperkirakan mencapai 33.470 penumpang. Namun jumlah ini masih bisa berubah karena penjualan tiket masih berlangsung. Ya, kemacetan luar biasa yang terjadi kemarin di jalur puncak viral di media sosial. Kemacetan ini menjadi yang terlama yang pernah terjadi di jalur puncak Jawa Barat, yakni mencapai 12 jam. Ribuan kendaraan memadati kawasan puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore hingga Senin dini hari. Kemacetan kali ini memenuhi 2 jalur jalan dan mengular di sejumlah titik jalur puncak. Salah satunya di daerah Cipayung, Kabupaten Bogor, di mana sejumlah kendaraan roda 4 dan motor tampak tidak bergerak sama sekali hingga berjam-jam. Satlantas Polres Bogor memperkirakan penyebab kemacetan karena banyaknya kendaraan yang mengambil jalur berlawanan hingga terjadi penumpukan kendaraan. Ruas jalan yang sempit di beberapa wilayah seperti Cipayung, Megamendung, dan Cisarua juga membuat kepadatan semakin sulit terurai. Kemacetan Minggu sore hingga Senin dini hari menjadi kemacetan terlama yang pernah terjadi di kawasan puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lalu bagaimana situasinya saat ini pemirsa di kawasan puncak? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Leo Chandra di sana. Selamat malam Leo, bagaimana pantauan arus lalu lintas hingga saat ini? Apakah kepadatan dan kemacetan masih terjadi di sana? Ya, selamat malam Caca, Nisa, Kenana dan juga pemirsa. Seperti yang terlihat saat ini, untuk kawasan Puncak Bogor ini masih menjadi salah satu tempat yang digemari begitu oleh wisatawan, mengingat bahwasannya menghabiskan waktu akhir libur pekan ataupun libur panjang begitu, di mana wisatawan ini tuh membawa sejumlah keluarga dan juga orang tua dan serta kerabat terdekat untuk kemudian mereka bisa menikmati wisata-wisata yang dihadirkan di Puncak Bogor sendiri. Tempat saya mengabarkan di Simpang Gadok sendiri sebelumnya itu sudah diberlakukan sistem one way atau satu arah begitu, mulai dari
dari pukul 6 pagi sampai tadi pukul 3 sore. Dan mengingat bahwasannya memang lonjakan kemacetan di sejumlah titik yang ada di Puncak Bogor itu sudah terjadi sejak kemarin. Mengingat kemarin itu merupakan titik puncak dari kepadatan kemacetan yang terjadi untuk wisatawan yang dari Jakarta menuju ke puncak. Saat ini seperti yang terlihat sudah diberlakukan sistem 2 arah, mengingat bahwasannya memang saat ini untuk kepadatan yang berada di Puncak Bogor sendiri ini sudah mengalami pengurangan dengan sejumlah treatment yang dilakukan oleh pihak kepolisian, mengingat bahwasannya ada sebanyak 300 personil yang dikerahkan mulai dari TNI, kemudian Dinas Perhubungan, kemudian kepolisian dan juga sejumlah tim lagi yang lainnya yang diperkerahkan begitu untuk kemudian ini dapat menetralisir kemacetan di sejumlah titik yang ada di Puncak Bogor. Seperti yang terlihat juga bahwasannya memang saat ini terpantau untuk Simpang Gadok sendiri ini sudah terlihat lancar begitu, namun memang untuk dari wisatawan yang dari Jakarta menuju ke puncak memang sudah terlihat sangat sedikit dibanding jika kita melihat sejak tadi siang. Dan juga tadi informasinya bahwasannya sejak kemacetan ataupun tingkat kemacetan yang terjadi sejak kemarin hingga siang tadi ini sudah ada sebanyak 150 kendaraan yang memang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi begitu. Mengingat bahwasannya untuk Puncak Bogor sendiri ini hanya menampung kapasitas sebanyak 70.000 yang artinya ini untuk libur akhir pekan ini bahwasannya Puncak Bogor ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan sehingga memang sejumlah treatment dilakukan oleh pihak kepolisian, kontraflow dan juga satu arah dipilih karena mengingat bahwasannya untuk menetralisir tingkat-tingkat kemacetan di sejumlah titik yang ada di Puncak Bogor. Masyarakat ataupun wisatawan ini memilih Puncak Bogor mengingat bahwasannya di Bogor sendiri ada sejumlah titik mulai dari Megabendung, kemudian Taman Safari dan tempat wisata lainnya yang memang ini merupakan destinasi favorit oleh wisatawan jika mengunjungi Puncak Bogor. Dan salah satunya seperti yang terlihat untuk saat ini ada sebanyak 80.000 kendaraan yang memang masih berada di Puncak Bogor. Sehingga memang bisa dikartikan bahwasannya untuk situasi Puncak Bogor sendiri ini sudah terpantau lancar. Begitu laporan yang bisa kami laporkan, langsung kembali ke Anda di studio, Kenanan dan juga Caca. Ya, terima kasih Leo Chandra mengabarkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Dan kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana 2 pertandingan tinju PON 2024 di Pematang Siantar, Sumatera Utara menuai protes lantaran wasit diduga tidak fair dan menguntungkan tuan rumah belaka. Protes pertama dilayangkan pengurus atlet tinju asal Papua Pegunungan yang merasa dirugikan wasit saat bertanding melawan tuan rumah Sumatera Utara pada hari pertama pelaksanaan tinju PON 21 tahun 2024 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Protes kedua terjadi pada hari kelima pelaksanaan tinju. Kali ini pengurus atlet tinju dari Lampung memprotes hasil pertandingan antara Joshua Haryanja, petinju tuan rumah Sumatera Utara, melawan Rusdianto Suku asal Lampung di nomor 75 hingga 80 kg putra. Wasit dianggap tidak fair memimpin pertandingan karena menguntungkan tuan rumah hingga beberapa kali memunculkan protes dari pihak Lampung. Di akhir pertandingan, wasit pun memenangkan petinju Sumatera Utara Joshua Haryanja dengan skor 4-1. Panitia Besar Tinju PON melakukan evaluasi terhadap wasit tersebut dan menemukan adanya kesalahan yang diperbuat. Panitia pun menonaktifkan wasit yang dianggap kinerjanya tidak baik. Selain itu, panitia juga melarang pelatih tinju Lampung mendampingi atletnya bertanding karena dianggap bertindak ilegal di lokasi pertandingan. Atau pelatih dengan cara yang tidak benar, mulai sekarang harusnya kita direspon cepat oleh wasit. Nah, makanya kita butuh seseorang wasit yang memang harus. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam tentu masih akan menemani Anda bersama dengan Caca Anissa dan juga dialog yang tidak boleh dilewati. Benar sekali Ken dan juga pemirsa, Anda pasti tahu gerakan coblos 3 paslon di Pilkada Jakarta. Apa konsekuensinya? Benarkah bisa dipidana? Dan bagaimana kemudian asal mula munculnya gerakan tersebut? Di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Pemilihan kepala daerah serentak akan digelar pada 27 November mendatang. Saat ini KPU seluruh Indonesia tengah memasuki tahap penelitian berkas calon kepala daerah yang akan berlaga di kontestasi pilkada.
Salah satu ajang pilkada yang menjadi sorotan adalah pemilihan Gubernur Jakarta yang akan diikuti oleh 3 pasangan calon yakni Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, serta Dharma Pongrekun Kunwardana yang berasal dari jalur independen. Berbeda dengan pilkada di daerah lain, di Jakarta bergema ajakan untuk mencoblos atau memilih ketiga pasangan calon ini. Menggemanya ajakan ini diduga karena ketidakpuasan pemilih, lantaran ada tokoh yang tidak bisa mengikuti kontestasi Pilgub Jakarta. Ajakan untuk mencoblos ketiga calon ini tentu mencederai demokrasi dan menodai semangat pemilihan umum. Karena itu, ajakan seperti ini perlu dibendung. Lantas seperti apa Komisi Pemilihan Umum bersikap dengan ajakan coblos 3 paslon ini? Bagaimana tim sukses ketiga paslon membendungnya? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kalau kita baca sejarah, gerakan golongan putih atau gerakan kelompok putih ini merupakan kelompok moral yang muncul pada pemilu 1971. Tapi pada saat itu konteksnya adalah bahwa pemilu berjalan tidak demokratis sehingga muncullah kelompok seperti itu. Pasca reformasi, berapa kali pemilu sudah kita lakukan. Upaya untuk membuat demokrasi kita lebih baik lagi pun sudah semaksimal mungkin, pemirsa. Tapi kenapa kelompok seperti ini muncul? Adanya kelompok yang disebut sebagai anak abah mencoblos 3 paslon di pilkada Jakarta, pemirsa, itu artinya merusak surat suara atau surat suara tidak sah dan juga merupakan kelompok yang tidak memilih atau mungkin kelompok yang apolitis di pemilu kali ini, pemirsa. Bolehkah ketika KPU DKI Jakarta sudah mengatakan hati-hati yang mobilisasi gerakan coblos 3 paslon bisa berujung pidana? Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Narasumber saya sudah hadir di sini. Yang pertama, saya sudah melihat di sini Mas Agung Baskoro merupakan pengamat politik kita. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Caca. Dan saya juga sudah melihat ini mewakili tim dari Dharmakun di sini, Bang Nelson Simajuntak. Selamat malam, Bang. Malam, Horas. Horas, Bang. Dan juga di sini ada Mas Habib mewakili RK dan Suswono. Ya, Assalamualaikum. Dan juga Assalamualaikum. Dan saya ingin menyapa narasumber yang tersambung lewat sambungan Zoom di sini, mulai dari Bang Ciko Hakim yang mewakili Pramono Rano. Apakah sudah tersambung, Bang Ciko? Sudah ya, alhamdulillah. Dan juga ada Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta, Pak Dodi Wijaya. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, boleh dijelaskan Pak Dodi? Ada berbagai macam pandangan, ada juga yang setuju, banyak yang tidak setuju ketika ada sebuah statement. Ada unsur pidananya atau melanggar hukum ketika melakukan kampanye, mengajak orang untuk mencoblos 3 paslon di Pilkada Jakarta. Seperti apa lebih jelasnya? Ya, terima kasih. Ini sebenarnya menunjukkan masyarakat atau publik sangat sayang ya di Pilkada Jakarta yang menjadi atensi banyak pihak, yang seringkali disebut pilkada rasa pilpres. Salah satunya memang Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta mengamanatkan untuk menjadi gubernur wakil gubernur terpilih itu harus mendapatkan suara 50% plus 1. Kalau tidak ada maka akan dilaksanakan 2 putaran. Ini yang menunjukkan bahwa khusus Pilkada Jakarta sistem formula elektoralnya sama dengan pemilihan presiden. Harus mendapatkan suara lebih dari 50% kalau tidak akan putaran. Sehingga atensi masyarakat itu cukup tinggi ya. Salah satunya adalah isu terkait dengan proses kandidasi, di mana ada yang merasa kurang puas dengan tidak ada calon mereka di dalam proses pencalonan kemarin. Namun kami melihatnya sebagai satu proses yang biasa saja. Pertama karena ranah untuk pencalonan ini kan ada 2 jalur ya. Pertama jalur partai politik atau gabungan partai politik, yang kedua melalui jalur perseorangan. Sehingga ketika 2 jalur itu sudah kami buka dengan maksimal, bahkan KPU DKI memberikan pelayanan secara maksimal bagi setiap calon, termasuk calon perseorangan, dengan melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Namun faktanya hari ini hanya ada 3 pasangan calon atau bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU DKI Jakarta. Nah, sehingga apa yang terjadi kemarin sebagai bentuk mungkin ketidakpuasan dari sebagian masyarakat
yang itu sebenarnya wajar-wajar saja ya, sebagai satu ekspresi politik. Namun sebagai proses untuk memilih itu kita tidak mengenal ya di negara kita konsep nota atau none of the above atau yang memungkinkan pemilih menunjukkan ketidaksetujuan terhadap semua calon di surat suara. Nah, justru tindakan tersebut menjadikan suara tidak sah atau invalid vote. Nah, invalid vote ini justru menjadikan suara menjadi tidak bermakna. Padahal salah satu tujuan desain penyelenggaraan pemilu menurut standar internasional itu adalah menjadikan pemilu itu bermakna. Nah, bagaimana membuat pemilu bermakna? Nah, kita melihat Pilkada Jakarta ini kan sebenarnya seperti sebuah pesta ya. Kita ini happy-happy, senang, ibarat pesta dikasih suguhan ada 3 menu ya. Tiga menu, kita sebenarnya memilih sesuai mana yang paling kita sukai. Nah, kalau justru kita diberikan hak, diberikan privilege, diberikan hak konstitusional, kemudian tidak digunakan, Ya, ini baik. justru yang rugi adalah masyarakat sendiri gitu. Oke, ditahan dulu Pak Dodi Wijaya. Saya ke Mas Agung terlebih dahulu sebelum nanti saya tanya ke masing-masing perwakilan dari paslon. Ibarat lagi kondangan ini. Jadi kalau ada tamu nggak datang ke acara pernikahan, acara undangan tersebut, kenapa? Nggak suka dengan pengantennya atau seperti apa? Kalau ada kekecewaan, ya sudah. Sekarang kan tidak lawan kotak kosong. Sekarang ada 3 paslon. Masih ada gerakan ini seperti apa? Nggak menarik 3 paslon itu seperti apa? Iya, yang perlu di-endorse sebenarnya ada 3 aktor ya, Cak. Jadi kalau saya melihat ketika ada situasi di mana kotak kosong ataupun 3 pasang dicoblos oleh semua pemilih, maka yang perlu di-endorse utama itu penyelenggaranya dulu, KPUD, Bawaslu-nya dan seterusnya. Supaya apa? Supaya nggak kebobolan nih. Caranya bagaimana kemudian mensosialisasikan Pilkada Jakarta itu semenarik mungkin, semeriah mungkin, bahkan bila perlu mobil-mobil sound yang menarik, atraktif itu keliling sampai ke RT RW supaya apa? Sosialisasi pemilu ini bisa sampai ke akar rumput. Yang kedua ya dikasih insentif ataupun apa ya, semacam pemanis lah supaya pemilih itu memang datang ke TPS dari sisi penyelenggaranya. Kemudian dari sisi kandidatnya yang paling penting adalah bagaimana kandidat-kandidat ini bisa mensosialisasikan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemilih di Jakarta. Saya sering bilang anak Abah ini terrepresentasi dalam 3 golongan. Pertama yang memang kritis dengan pemerintahan Jokowi, yang kedua yang puas dengan kinerja Anies, yang ketiga Islam perkotaan. Nah, semua kandidat yang ada yang berkompetisi di Pilkada Jakarta, buatlah program yang merepresentasikan 3 itu. Islam perkotaan, pemilih kritis terhadap pemerintahan hari ini, dan yang memang puas dengan program Anies. Contohnya apa? Yang Islam perkotaan bisa dengan ya lebih banyak program-program yang Islami mungkin di level bawah seperti itu. Yang kedua yang kritis, bagaimana kemudian program-program ekonomi dilanjutkan, diselesaikan. Yang ketiga yang memang puas dengan kinerja Anies, semua paslon dilanjutkanlah program-programnya. Sehingga apa? Sehingga besok mereka punya kepastian ketika kandidatnya tidak maju, abahnya tadi nggak maju, oh ada kandidat alternatif yang bisa mereka pilih. Nah yang ketiga yang paling penting sebenarnya partai-partai yang menjadi koalisi pengusung dari paslon-paslon ini. Supaya apa? Supaya tidak sendirian berjuang penyelenggara dan kandidatnya seperti itu. Oke, nanti dari masing-masing perwakilan paslon untuk Pilkada Jakarta, di sini Mas Habib, Bang Nelson dan juga Bang Ciko, ketika ketemu dengan masyarakat, sebagai gerakan apolitis coblos 3 paslon ini ada tidak sih ditemui di masyarakat? Atau jangan-jangan ada kelompok yang mengendorse, memobilisasi hal tersebut? Karena ini gaungnya juga di media sosial pemirsa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lihat terlebih dahulu, supaya nggak bingung nih, dasar hukum hak memilih itu apa sih? Kita merujuk pasal 198 ayat 1 di mana warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah menikah dan sudah pernah menikah, mempunyai hak memilih. Ayo, Anda punya hak memilih, pastinya pergunakan karena merujuk pasal yang sudah tertera. Dan pasal 28 ayat
28E, setiap orang berhak dan bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dan juga ayat 3, setiap orang berhak bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan Anda memilih sudah dijamin oleh undang-undang pemirsa. Selain itu ada pasal 515, setiap orang dengan sengaja, nah ini dia, dengan sengaja pemungutan suara menjanjikan memberikan uang, materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, membuat surat suara tidak sah, dipidana penjara paling lama 3 tahun, denda 36 juta rupiah. Jadi jelas ya pasal 515 kalau Anda mau mobilisasi dengan memberikan iming-iming uang atau juga materi untuk mengarahkan ke satu paslon tertentu atau tidak salah satu di antara mereka, atau mungkin juga mencoblos 3 paslon pemirsa. Tapi sebenarnya woro-woro atau ramai-ramai gerakan coblos 3 paslon di sosial media, benarkah ketika di lapangan ada kelompok seperti itu, Bang Habib? Ini Cak, saya tahun 97 ya, mahasiswa tertangkap ketika kita aksi yang namanya boikot pemilu 97. Saya paham betul ya kesulitan gerakan semacam ini ya. Boikot pemilu, golput atau coblos 3 paslon adalah dalam konteks merasionalisasikan demand atau tuntutan aksi tersebut kepada masyarakat, terutama paling tingkat grassroots. Kalau kita ngajak orang demo atau mengorganisir orang demo, misalnya menolak kenaikan harga BBM, menolak penggusuran, itu gampang rasionalisasinya. Tapi ya kalau kita mengajak orang untuk tidak memilih, untuk membatalkan surat suara, rasionalisasinya itu seperti apa? Itu yang kesulitan. Zaman Orde Baru saja sulit. Yang waktu itu kan nggak demokrasi. Kanal-kanal tertutup semua, ya kan ya. Dianggap pemilu formalitas semua. Itu aja sulit sekali. Apalagi zaman sekarang. Tadi teman dari KPU tadi siapa Mas Doni ya kan mengatakan ada 2 jalur. De facto kan sebenarnya 3 sebenarnya ya. Partai parlemen, ya kan, yang sudah diturunkan juga kuotanya dari 20 menjadi 7,5%, partai non parlemen juga cuma 7,5% dan perseorangan. Jadi bukan hanya 2, 3, ya kan, jalur orang untuk masuk. Jadi sehingga sulit sekali menjelaskan kepada masyarakat ya, bagi siapapun bahwa proses kandidasi ini sudah dibajak atau sudah tidak demokratis. Faktanya banyak orang bisa masuk gitu kan ya. Misalnya kalau ada orang yang mengatakan akan dihambat dan lain sebagainya. Faktanya Pak Dharma bisa mendaftar dengan militansinya, dengan keuletannya bisa mengajukan pendaftaran. Saya keliling ke 13 kelurahan di Jakarta seminggu ini. Ya, Jakarta Timur. Saya mohon maaf tidak menangkap ya adanya gerakan tersebut di tingkatan akar rumput. Responnya positif-positif aja berarti. Jadi mereka justru antusias dengan pemilu. Ya dengan pemilihan umum ya kan, walaupun nggak semuanya misalnya mendukung calon yang saya dukung, ya, tapi antusias untuk mengikuti pemilu di di Jakarta ini. Kalau Bang Nelson bagaimana? Baik, hashtag kita hari ini coblos semua kena pidana, kecuali independen, harusnya begitu ditambahin ya. Kita sebenarnya sudah hari ini 13 kali lebih kurang yang melaksanakan pemilu dari mulai tahun 55. Survei membuktikan dari data yang ada untuk mereka yang memberikan anjuran, paksaan dan sebagainya sebenarnya kalau udah mulai kampanye ini itu orang yang menyebut tadi anak abah ya, itu yang harus dituntaskan dulu. Tapi kami berpandangan lain. Dari satu sisi kita antara nomor 3 nomor 4 ini negara demokrasi di dunia. Kita pelihara ini. Di sisi lain kebebasan penuh, karena itu tadi ada golongan yang menyatakan sedemikian. Di satu sisi kita menempatkannya di dalam regulasi ya golongan putih. 2 ini yang kita bisa sebut tadi, Undang-Undang Dasar 45 kebebasan berdemokrasi tadi Mbak udah bacakan. Di Undang-Undang Otonomi Daerah juga ada, apalagi Undang-Undang Pemilu ini ya. Di sana siapa yang berhak? Kalau kita telusuri di sisi lain tentunya bahasa Jakarta saya sebut no justice without no product parliament. Nah, ini dia ya, ini dikatakan begini. Kalau dia di KUHP untuk masyarakat umum, tentunya ini produk parlemen. Kalau dia perda, hanya yang 2 ini aja.
Nah, di mana kita tempatkan? Kalau mendahului surat edaran, keputusan KPU apakah setara, ini nanti yang diletakkan, baru putusan pengadilan yang menentukan. Tapi ketika ke lapangan ketemu tidak dengan kelompok-kelompok yang resisten ini, yang apolitis ini? Sampai hari ini kami belum temukan. Oke, sekarang saya ke Bang Ciko. Kalau Bang Ciko seperti apa? Ada tidak sih ketika ketemu dengan masyarakat, ada yang kecewa katanya, nggak mau milih lah di Pilkada Jakarta, mau coblos aja tiga-tiganya di surat suara. Ada nggak sih Bang Ciko? Ada, tapi memang saya belum menemukannya secara signifikan ya jumlahnya ya. Kebetulan saya tinggal di Jalan Bangka di daerah Mampang Perapatan yang memang di daerah itu adalah basis pemilih dari Pak Anies Baswedan gitu. Nah, terkait dengan ini tentu selain itu juga di medsos kita lihat begitu ramai ya. Tapi kalau di medsos itu kan tidak bisa diterjemahkan satu posting artinya satu orang, atau bisa juga satu postingan dari beberapa orang, atau ada orang yang menyebarkan postingan sehingga terlihat ramai. Tapi pada prinsipnya kita tidak bisa menafikan keberadaan itu. Dan bagi kami di tim Mas Pram dan Bang Dul, yang kami upayakan adalah tentu untuk bagaimana kami bisa melihat apa alasan-alasan dari teman-teman yang akan melakukan ini. Nah, ini pertama yang harus sebenarnya kita mapping bersama ya, dari bukan hanya bagi kami, juga bagi paslon-paslon lain. Karena kita harus tahu, karena mereka juga adalah bagian dari warga Jakarta yang memang kita harapkan berpartisipasi dalam pilkada ini. Nah, kita harus mapping apa sih yang menjadi concern mereka, apa yang mereka rasakan, mengapa mereka sampai ingin melakukan hal tersebut. Gitu. Tapi pada prinsipnya setiap warga, setiap orang yang tinggal di Jakarta tentunya punya keinginan, punya kebutuhan, punya aspirasi yang mereka ingin titipkan. Itulah saya rasa yang mengapa mereka menjadi semacam punya kekecewaan karena calon yang mereka anggap bisa menyalurkan aspirasi mereka kemudian batal untuk maju dan berlayar di pilkada ini. Artinya mereka merasa ada harapan-harapan yang pupus bersama dengan pupusnya harapan sang calon untuk maju gitu. Nah, artinya sekarang kalau bagi kami sedang memapping gagasan-gagasan dan visi misi apa sih yang mereka rasa sepertinya tidak akan dilanjutkan oleh calon-calon lain apabila calon mereka tidak maju. Dan ini yang akan kami rangkul, ini yang akan kami coba untuk memberikan solusi, dan mudah-mudahan ini juga dilakukan oleh teman-teman lain. Karena saya rasa kalau terkait dengan ancaman pidana dan lain-lain, ini bukan zamannya. Karena mereka saya rasa tidak akan terlalu gentar terkait itu. Apalagi juga mobilisasi yang dilakukan, saya yakini tidak akan melakukan dengan cara mengiming-imingi apapun gitu. Mereka hanya akan mengajak tetangganya, seperti juga kami berharap orang mengajak tetangga untuk memilih paslon kami. Dan saya rasa itu tidak ada larangan di situ, karena yang dilarang kan dengan cara-cara seperti mengancam atau mengiming-imingi uang dan materi dan lain-lain. Jadi harapan kami tentu, dan kami meyakini warga Jakarta yang berpendidikan tidak mengkultuskan individu, dan mereka senang dengan tokoh tertentu tentunya karena visi, misi, dan gagasan tertentu. Dan itu yang akan kami coba untuk kami lihat apakah cocok dengan visi misi yang akan kami usung, sehingga mudah-mudahan pemilihnya akan berpindah dari tadinya untuk merusak kertas suara dan memilih paslon kami. Oke, sesaat lagi ada yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu paling tidak suka kalau diancam-ancam, pemirsa, ditakut-takuti. Biasanya malah makin melawan, pemirsa. Nah, ketika ada gerakan coblos 3 paslon sebagai penyelenggara pemilu atau pilkada Jakarta, apa sih yang sudah dilakukan untuk membuat masyarakat mau untuk memilih di hari pencoblosan? Sesaat lagi. Masyarakat Jakarta datang ke pesta yang digadang-gadang sebagai pesta rakyat di Pilkada Jakarta. Buat dong pestanya menarik sehingga masyarakat mau datang. Apa yang sudah dilakukan oleh KPU Jakarta? Langsung saya tanyakan, Mas, ini bagaimana? Apa yang sudah dilakukan untuk membuat bahwa mobilisasi dari KPU ini jangan sampai kalah dengan mobilisasi orang yang coblos 3 paslon? Ya, pertama kami setuju ya bahwa pendekatannya dengan pendekatan pemidanaan ya. Nah, itu kan lebih pada pendekatan yang sifatnya represif ya. Kami KPU ini kan lembaga pelayanan publik ya. Kami bertugas melayani 2 hal. Pertama, melayani peserta pemilu, yaitu pasangan calon, partai politik, calon perseorangan. Yang kedua, melayani pemilih. Nah, tentu dalam konteks pelayanan pemilih ini ada tugas-tugas, salah satunya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pertama, kami melihat bahwa masyarakat Jakarta ini adalah masyarakat yang cukup rasional ya. Kedua juga
heterogenitasnya sempurna. Jadi kalau mau mencari apa aja dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, yang paling religius sampai paling hedonis, semuanya ada di Jakarta. Sehingga dengan itu kami melihat bahwa akan banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam pilkada ke depan. Tentu pendekatan-pendekatan sosialisasi yang selama ini dilakukan akan kami laksanakan dan kami gencarkan. Jadi banyak sekali Mbak Caca, setiap hari itu kami menerima audiensi, permohonan untuk sosialisasi dari para ormas, organisasi kepemudaan, RT RW, komunitas, sampai kami juga secara waktu juga sangat terbatas ya, sehingga kami limpahkan ke KPU Kabupaten Kota, ke teman-teman di PPK, PPS, KPU tingkat kelurahan, dan itu semua terus bergerak ya. Termasuk juga kita akan libatkan kampus karena putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru bahwa kampanye itu juga bisa dilakukan di kampus dengan tanpa menggunakan atribut ya. Dan itu menurut saya banyak hal yang bisa kita laksanakan dan kita sosialisasikan, dan kami terus berjalan setiap hari, dan kami meyakini partisipasi masyarakat untuk Pilkada Jakarta akan tinggi. Dan kenapa ini penting? Karena Jakarta tidak akan lagi menjadi ibu kota ya. Pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 akan menjadi kota daerah khusus, pusat ekonomi dan kota global. Maka dalam hal ini Pilkada Jakarta ini menjadi momentum yang penting bagi masyarakat Jakarta untuk memilih pemimpin. Siapa yang bisa membawa transformasi dari mantan ibu kota menjadi kota global. Nah, justru kami mengajak semuanya, masyarakat dari akar rumput sampai yang kelompok-kelompok masyarakat kelas menengah, termasuk 51%-nya adalah Gen Z dan milenial. Kami meyakini ini adalah pengalaman mereka untuk menjadi pemilih pemula, dan terus kami lakukan, dan tentu kami mendorong pasangan calon untuk melakukan kampanye-kampanye atraktif, yang edukatif, yang menarik, bisa mengoptimalkan semua kanal-kanal media sosial. Jadi ada peran penyelenggara, ada peran pasangan calon, ada peran partai politik dan gabungan partai politik untuk menentukan ini. Gitu Mbak Gata. Jangan negatif thinking dulu pemirsa, KPU tidak melakukan apa-apa banyak. Mungkin tim di KPU ini sampai nggak pulang-pulang pemirsa untuk mensosialisasikan pemilu atau Pilkada Jakarta. Mas Agung, kita bisa apa kalau ternyata yang membuat munculnya gaung gerakan apolitis coblos 3 paslon adalah kelompok-kelompok kecewa. Kelompok-kelompok yang memang mobilisir, bahkan merencanakan untuk masyarakat merusak suara-suara di Pilkada Jakarta. Kita bisa apa? Ya, saya ngambil contoh waktu terjadi COVID-19, Caca ya. Itu ada 3 hal yang dilakukan oleh Satgas COVID. Yang pertama itu saya teringat, dan mungkin ini bisa diadaptasi di Pilkada Jakarta mungkin ya. Yang pertama itu memperkuat narasi tentang partisipasi pemilu. Jadi di semua sosial media platform itu gencar dilakukan, apakah TikTok, Facebook, Instagram, dan seterusnya, YouTube seperti itu, dengan melibatkan influencer misalkan. Yang kedua, memperkuat struktur pemerintahan dari level RT, RW, desa, sampai seterusnya seperti itu. Sehingga semua aparat ini bergerak untuk mensosialisasikan partisipasi pemilih. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian membuka ruang-ruang partisipasi publik. Misalkan KPUD, KPU Kota Kabupaten membuka misalkan relawan pemilu, relawan demokrasi, dan seterusnya, supaya ada keterlibatan dari bawah, supaya kesadaran memilih itu makin besar. Jadi sifatnya tidak hanya top down, tapi bottom up sistemnya juga jalan. Nah, saya kira 3 hal itu efektif ketika COVID terjadi, dan untuk konteks Jakarta ini sangat mungkin. Kalau kandidatnya sudah bekerja mensosialisasikan program-programnya, KPUD-nya juga seperti itu. Kemudian nanti ada dari partai, dari pemerintah pusat. Saya kira angka partisipasi yang trennya bagus di Jakarta kemarin 2017 sampai 78%, itu bisa minimal dipertahankan lah. Tidak perlu kita langsung bombastis ini bisa naik, tapi pertahankan, dan bahkan trennya bagus kan nanti bisa lebih baik seperti itu. Saya jadi penasaran bahwa ternyata untuk membuat hal ini, untuk menghilangkan gerakan apolitis atau coblos 3 paslon ini dari masing-masing paslon, selain visi dan misi, harus menggaungkan juga bahwa harus milih di pilkada, jangan golput. Mungkin dari Bang Ciko sendiri ada tidak kemudian upaya seperti itu, memberikan pesan seperti itu kepada masyarakat? Kami lebih mengutamakan pesan terkait visi misi dan gagasan ya, terkait dengan kita juga harus mau repot ya sebagai paslon, sebagai tim paslon, kita harus mau repot siapa sih sosok-sosok yang memang bisa digerakkan untuk tidak memilih di pilkada ini. Dan kita harus mapping siapa mereka, apakah kaum miskin kota yang juga sebagian adalah
pemilih dari Pak Anies Baswedan. Apakah kaum Gen Z dan milenial yang juga tertarik dengan program-program beliau yang kemarin cukup inovatif misalnya, ataukah juga para kelas menengah yang merasa juga diuntungkan dengan hal-hal yang terkait dengan transportasi, misalnya Jaklingko atau Jakmania yang senang karena ada JIS dan lain-lain. Jadi kita lebih ke arah situ. Kita mengajak, kita melihat, program-program itu yang akan kalau dilanjutkan tentunya akan lebih menurunkan kemungkinan bahwa mereka tidak akan memilih gitu. Jadi itu yang diutamakan. Terkait dengan golput, kami tetap menganggap bahwa itu masih adalah dalam tataran hak dari seseorang di sebuah sistem demokrasi. Namun tentunya kita juga harus melihat mana yang lebih baik, mana yang lebih sedikit mudaratnya. Yang lebih sedikit mudaratnya tentu tetap pergi ke bilik suara dan memilih. Dan satu-satunya cara yang kami sampaikan selain dengan tadi mendekati visi misi, gagasan dan juga hal-hal yang menjadi kebutuhan warga tersebut, kami juga mengatakan kalaupun kalian tidak datang, pemilu itu tetap terlaksana. Kalaupun kalian tidak memilih atau merusak kertas suara, tetap akan ada yang dipilih sebagai pemimpin di Jakarta ini. Dan jangan sampai yang dipilih nanti, yang menang itu justru yang semakin jauh dari apa yang diharapkan oleh mereka dan bisa disalurkan aspirasinya melalui pasangan yang terpilih gitu. Jadi intinya itu aja. Kami hanya bisa mengatakan hal tersebut bahwa nggak efek loh ketika kalian merusak kertas suara, tetap akan ada gubernur dan wakil gubernur yang dipilih. Oke, kalau Bang Nelson seperti ada tidak sih upaya mapping ini? Mana sih masyarakat yang memang tadi sudah kecewa, tadi nggak mau milih di Pilkada Jakarta, ini kan yang harus disosialisasi gencarnya di situ. Kita letakkan dulu visi misi tadi ya. Dari aspek rekonstruksi hukum saja tadi udah kita bacakan. Pertama dia udah 17 tahun ke atas, sudah dewasa penuh, pemikir dan sudah elegan lah untuk memilih ya. Yang kedua, siapa tahu, yang penting jangan ada suruhan lah, udah matang ini semua. Ada satu cara terbelakang begini, bagi kita bagaimana menjadikan manusia, masyarakat Jakarta ini beradab, terhormat, mandiri, merdeka dan bahagia serta sejahtera. Ini gambaran kita peroleh. Kalau flashback sudah berapa kali saya ingat lagi 450 lebih tahun Jakarta ini udah ulang tahun. Apakah harus kita persoalkan yang begini-begini lagi? Kita menempatkan masyarakat itu dulu praduga tidak bersalah ini ya. Kalau sudah ada tadi regulasi yang mumpuni, yang bisa mengangkat ini, dengan kecerdasannya, dia bisa melihat apa latar belakang, who am I, siapa dia, apa yang bisa dia buat untuk Jakarta ke depan. Inilah mungkin yang bisa kita jadikan moto, Jakartaku itu aman, dan tentunya bagaimanapun keluargaku akan nyaman. Ini dia. Bang Habib. Ya, walau sedikit apapun, ya, walau kecil apapun angkanya, orang-orang yang saat ini berpendapat untuk mencoblos 3 paslon kan juga pemilih, ya. Dan kami kontestan, ya, partai yang mengusung paslon juga mencari sebanyak mungkin pemilih. Jadi mereka lah juga salah satu menjadi target kampanye kami, ya. Nah, orang Jakarta itu kembali lagi pada akhirnya tidak mengkultuskan calon. Kalau itu ini orang ya, tidak mengkultuskan orang. Saya paham sekali. Kenapa memang ada calon yang didukung, tapi karena memang ada beberapa program-programnya, sikap politiknya dan lain sebagainya yang disetujui oleh orang yang mengikutinya. Ya, tapi bukan berarti ya dia akan stagnan pada satu orang tertentu saja, enggak. Nah, kita ada waktu ya sampai ke pencoblosan, apakah kampanye resmi, kampanye yang dialokasikan oleh KPU atau waktu sosialisasi non kampanye lainnya. Nah, saya juga nanti perlu mendorong KPU juga dan Bawaslu ya. Soal sosialisasi ini juga jangan terlalu strict yang tidak pada tempatnya. Ya, sudahlah sekarang kita ada ancaman misalnya berkurangnya partisipasi, tapi aktivitas paslon dan
tim kampanyenya, tim pendukungnya dibatasi dengan pengawasan yang berlebihan. Kan banyak di pilkada kemarin kumpul-kumpul dikit dibilang kampanye di luar jadwal, dipersoalkan, jadi orang trauma takut. Saya pikir sekarang udahlah, ya emang ada aturannya, kita penuhi saja, tapi jangan berlebihan. Nah itu salah satu hal yang teknis juga, ya, karena ini semua orang mau kampanye. Tempat kami ya kan pengen mempengaruhi, pengen mengajak orang yang tadi misalnya ingin memilih Pak Anies, ya kan, akan ikut kami, begitu juga Pak Ciko, begitu Pak Nelson, kurang lebih begitu. Oke, dari partai politik atau dari paslon ini tim suksesnya berupaya untuk membuat masyarakat memilih mereka. Dari KPU juga berusaha untuk membuat pemilu atau pilkada Jakarta ini menarik, semenarik mungkin. Jikalau masih ada kelompok yang mobilisasi pemirsa untuk membuat warga Jakarta mencoblos 3 paslon, kira-kira narasumber saya setuju tidak bahwa pidana menjadi jalan akhir sesaat lagi? Ya, Mas Agung, sebenarnya dari Mas Agung terlebih dahulu deh. Wajar nggak sih kalau misalnya jalan akhir ketika ada kelompok yang memobilisasi untuk tidak memilih atau mungkin juga coblos 3 paslon dipidana? Ini ada undang-undangnya. Iya bisa, cuman saya kira efektivitasnya kurang gitu ya. Kalau misalkan pendekatan koersif diutamakan. Jadi lebih baik kalau untuk pemilih-pemilih rasional ini pendekatannya lebih persuasif, partisipatif, supaya apa? Supaya muncul kesadaran dari mereka, dan buat pemilih-pemilih rasional itu hal yang sebenarnya gampang distimulus. Tinggal apakah kita tadi kata Bang Ciko mau capek dikit kandidatnya, KPU-nya, Bawaslu-nya, masyarakat-masyarakat yang memang mau memilih untuk ngajak yang lain. Tapi yang jelas saya ingin mengelaborasi bahwa selain pemilih rasional yang kita elaborasi, ada pemilih yang juga terpapar sebagai irisan-irisan sosiologis. Ada juga pemilih yang memilih karena irisan psikologis. Sosiologis ini misalkan yang memang memilih karena agama, suku, ras, dan seterusnya. Nah ini bisa dilibatkan nih, misalkan ketua MUI Jakarta misalkan, atau ketua gereja Jakarta dan seterusnya. Supaya apa? Umat-umat yang terafiliasi dengan pemilih sosiologis tadi tergerak gitu. Nah yang psikologis ini apa? Yang psikologis ini yang memilih karena tampangnya, tutur katanya, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga kalau semua dilakukan pendekatan ke pemilih rasional, pemilih sosiologis, pemilih psikologis, otomatis partisipasi itu bisa meningkat dengan sendirinya seperti itu. Kalau Mas Habib setuju nggak bahwa pidana menjadi jalan akhir? Ya, nah, kalau dalam konteks ilmu perundang-undangan, pidana itu kan ultimum remedium, langkah terakhir. Ya. Sementara kita sekarang juga kan mengenal konsep restoratif justice, ya kan, yaitu bahwa ya pilihan yang paling akhir lah, ya kan, penindakan secara pidana tersebut. Kenapa? Ya kan kondisi kita ini kan penjara udah overcrowded, Pak. 300%. Masa mau tambah lagi gara-gara namanya golput begini kan? Nggak, masih banyak cara lain yang bisa kita lakukan ya untuk mendorong orang tidak melakukan hal tersebut. Ya. Ya itu tadi maksimalisasi kampanye oleh 3 paslon maupun oleh KPU. Oke, Bang Nelson. Ada satu hal kita sebut the hiding area ya, area tersembunyi lah. Dan ini mungkin bagi lembaga KPU, KPUD se-Indonesia ini merasa beruntung juga, pengganti sosialisasi. Di sisi lain supaya masyarakat itu sadar, oh kita mau campaign, oh kita mau pesta demokrasi, kita mau memilih orang mana the best diantara yang non the best. Oleh karena itu bisa jadi untung ruginya ya, kalau penyelesaian akhir sebenarnya semua harus di pengadilan. Tetapi membuktikan ini panjang, kalau kita bilang 3 hari nggak mungkin. Coba begitu beratnya 3 tahun dan tadi penaltinya 36 juta. Apakah ini bikin efek jerah? Apakah 5 tahun berikutnya ini bisa berubah? Survei membuktikan tidak pernah lebih dari golput itu 30% di Indonesia. Kalau Bang Ciko seperti apa? Setuju nggak kalau jalan akhir ada kelompok-kelompok yang menghasut ini ya pidana penjara menjadi pilihan? Ya kita harus menjauh lah dari opsi tersebut ya menurut saya ya. Pada prinsipnya gini, kalau kita pelajari salah satu alasan dari para inisiator yang menginginkan merusak kertas suara atau mencoblos ketiga-tiganya kan salah satu faktornya selain tadi yang visi misi dan gagasan calonnya yang gagal maju ini juga gagal untuk diperjuangkan. Yang pertama, tapi juga ada faktor terkait dengan ketidakadilan yang mereka rasakan.
Entah itu benar atau tidak kan itu relatif, tergantung kita melihatnya dari sisi mana. Tapi pada prinsipnya ketidakadilan ini akan kembali bisa dibuktikan ketika mereka yang hanya saya katakan mengajak untuk tidak memilih atau mengajak untuk mencoblos ketiga paslon sehingga rusak suara, kemudian dipidana. Sementara kita tahu mereka juga merasakan banyak orang-orang yang melakukan kejahatan, koruptor dan lain-lain masih bebas berkeliaran, dan ini akan justru memicu gerakan golput yang tidak perlu diajak lagi di pemilu-pemilu berikutnya, dan ini akan sangat kontraproduktif. Jadi kami di tim Mas Pram dan Bang Dul tetap bersikeras tentunya bagi paslon-paslon dan juga KPU untuk terus mensosialisasikan betapa pentingnya untuk memilih dan sehingga kita dapat mempunyai pemimpin yang bisa kita menyalurkan aspirasi pada. Oke, terakhir Pak Dodi, bagaimana? Ya, sebenarnya KPU ini kan sekali lagi adalah lembaga pelayanan ya, termasuk salah satu adalah pelayanan terhadap pemilih. Jadi kami lebih mengutamakan untuk mendata pemilih, memberikan pendidikan pemilih, pendidikan partisipasi pemilih, kemudian memberikan fasilitasi kepada pasangan calon untuk kampanye secara edukatif, secara lebih kreatif. Itu yang pendekatan yang akan kami pilih ya. Jadi kami lebih kepada pelayan kepada pemilih. Kalau urusan-urusan pidana, urusan pelanggaran itu biarlah menjadi urusan dari teman-teman Bawaslu ya dan aparat penegak hukum. Ya. Jadi kami akan lebih banyak melakukan pendekatan-pendekatan yang edukatif, partisipasi publik. Tadi yang disampaikan Mas Agung tadi kami sepakat ya bahwa kami akan lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya kami akan mengumpulkan ketua RT dan ketua RT se-DKI Jakarta nanti bersama Pak PJ Gubernur, nanti kami akan ada sosialisasi secara masif terkait dengan hal tersebut. Nah, ini nanti kami akan laksanakan. Baik, terima kasih Pak Dodi, terima kasih juga Bang Ciko, Mas Agung, Bang Nelson, dan juga Mas Habib. Memang hak Anda untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak politik Anda di Pilkada Jakarta. Tapi bayangkan lagi lah, masa tidak ada satupun yang baik dan 3 paslon, lihat lagi visi dan misinya. Jika sudah suka, pilih salah satu di antara mereka. Jangan tidak menggunakan hak politik Anda, pemirsa. Mungkin itu anjuran pribadi saya. Sesaat lagi, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali dengan sejumlah informasi yang akan dibawakan rekan saya Ken Ane. Ken, ada apa? Ya, betul sekali Caca Anissa dan juga pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam tentu masih akan menemani Anda pemirsa. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi lain, termasuk juga kami akan mengajak Anda untuk membedah bagaimana perkembangan terkini dari penanganan kasus tewasnya Dr. Aulia, mahasiswi PPDS Anestesi Undip, di mana hasil penyelidikan ini polisi mengungkap ada sejumlah dana bahkan mencapai ratusan juta rupiah yang ditransfer ke sejumlah rekening. Apakah kemudian akan ada nama-nama yang terseret menjadi tersangka? Kami hadirkan perbincangannya untuk Anda usai jeda. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan RSUP Dr. Karyadi Semarang mengakui adanya praktik perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Praktik perundungan yakni berupa tekanan finansial untuk membayar sejumlah uang tertentu pada oknum. Salah satunya, tradisi iuran mahasiswa semester pertama sebesar 20 hingga 40 juta rupiah selama 6 bulan. Dan bahwa iuran jutaan rupiah ini dilakukan di luar pengetahuan kampus. Kendati demikian, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro mengaku telah mengeluarkan aturan terkait pencegahan perundungan. Salah satunya pembatasan iuran hanya sebesar Rp300.000. Bahwa kami menyadari sekali, kami menyampaikan dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami terjadi praktek-praktek atau kasus-kasus perundungan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai derajat, dalam berbagai hal. Kesehatan kiranya hari ini bisa menjadi momentum Mas Karyadi supaya
spesialis dan kedepannya jadi momentum untuk kita bisa bertanggung jawab lebih mengevaluasi dan menjadikan hal ini bukan sejarah agar kita bisa mencetak generasi-generasi di dalam tenaga kesehatan yang baik. Iuran-iuran ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan operasional non-akademik seperti makan, kos, dan sewa kendaraan. Saya jadi dekan 15 Januari 2024. 25 Maret saya buat surat edaran. Ada 3 poin, tapi salah satunya saya membatasi. Saya bisa mentoleransi, saya tahulah kadang mereka perlu nyanyi, perlu sepak bola, perlu bulu tangkis, itu tidak ada biaya akademik kan ada itu tadi. Saya membatasi maksimum yang saya toleransi Anda berikan 300.000 per bulan, saya kira itu harus realistis. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki motif dibalik kematian mahasiswa PPDS Dr. Aulia Risma Lestari. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristanti Yosefa, Andri Panca, TV One mengabarkan. Ya, baik. Pemirsa, tentu ini mungkin masih hangat di ingatan kita bagaimana kemudian kasus tewasnya Dr. Aulia, mahasiswi PPDS Anestesi Undip beberapa waktu lalu yang kemudian menjadi perhatian banyak pihak. Bahkan kemudian Komisi 9 DPR RI ini juga turun langsung untuk mengetahui bagaimana fakta-fakta dan juga temuan di lapangan, dan bahkan fakta terbaru ataupun juga hasil penyelidikan dari pihak kepolisian ini merilis dan menemukan adanya sejumlah uang bahkan mencapai ratusan juta rupiah yang kemudian ditransfer dari almarhum Dr. Aulia ke sejumlah rekening. Akankah kemudian ini artinya mengerucut pada tindakan perundungan yang terjadi di PPDS Anestesi Undip, dan akankah ada nama-nama yang terseret menjadi tersangka dan seperti apa sanksi tegas yang akan diberikan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang malam hari ini sudah hadir bersama kami di sini. Ada Bang Michel Ahmad, kuasa hukum dari keluarga Dr. Aulia. Selamat malam Bang Michel. Selamat malam, Karana. Ya, dan juga bergabung bersama kami ada Kombes Pol Artanto, Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Selamat malam Pak Kabid Humas. Selamat malam, Mbak. Ya, dan juga bergabung di studio ada Bu Irma Suryani dari Komisi 9 DPR RI. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita berbincang mengenai hal ini, kami akan ajak Anda pemirsa untuk kembali melihat bagaimana sebenarnya kronologi dari kasus tewasnya Dr. Aulia yang kemudian menyita perhatian begitu banyak pihak dan mungkin juga menguak adanya kasus perundungan yang ternyata kemudian diakui oleh pihak PPDS Undip pada akhirnya. Dan inilah kronologi kasus tewasnya Dr. Aulia di Senin 12 Agustus 2024 pada pukul 22. Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Lempong Sari, Semarang, Jawa Tengah. Berikutnya pemirsa, pada tanggal 12 Agustus pula polisi bergerak cepat menemukan alat suntik dan juga botol obat pereda nyeri di kamar korban. Serta 14 Agustus 2024 sejumlah barang bukti lainnya seperti buku harian dan tangkapan layar dari pesan telepon genggam Dr. Aulia ini beredar. Di hari yang sama, Kemenkes RI ini meminta RSUP Dr. Karyadi Semarang untuk menghentikan program studi anestesi untuk sementara waktu. Bergerak cepat 15 Agustus 2024, pihak Undip dan RSUP Karyadi kompak membantah adanya perundungan terhadap Dr. Aulia. Korban ini disebut depresi akibat masalah kesehatannya. Ini kemudian yang penting untuk di-highlight. Ada kemudian seperti penyangkalan pada saat itu. Dan 27 Agustus 2024 pada pukul 1 dini hari, Fahruri, ayah dari almarhum Dr. Aulia ini meninggal dunia di RSCM usai dirawat selama 3 hari. Pada tanggal 28 Agustus 2024 pemirsa, Dekan Fakultas Kedokteran Undip Yan Wisnu diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai dokter spesialis onkologi di RSUP Dr. Karyadi Semarang.
Dan pada 1 September 2024, Kemenkes melalui jubirnya Dr. Syahril dan juga Kabiro Komunikasi Dr. Siti Nadia Tarmizi ini mengungkapkan adanya perundungan terhadap korban berdasarkan investigasi dan bukti yang ada. Serta di tanggal yang sama juga disampaikan bahwa perundungan ini berupa permintaan uang di luar kewajaran, jam kerja di luar ketentuan, pembuatan tesis hingga laundry pakaian senior yang kemudian harus ditanggung oleh juniornya. Dan pada 4 September 2024, keluarga dari almarhumah Dr. Aulia ini melaporkan sejumlah senior PPDS Anestesi Undip ke Polda Jawa Tengah atas dugaan tindakan perundungan. Dan 14 September 2024, Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Dirjen Yankes dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Komite Solidaritas Profesi atas dugaan menyebarkan berita palsu terkait dengan perundungan di Undip. Ya, nampaknya begitu banyak pihak yang terlibat atau kemudian muncul dalam kasus ini, dan pada 14 September 2024 FK Undip dan juga RSUP Dr. Karyadi akhirnya mengakui adanya perundungan yang terjadi di PPDS Anestesi dan juga menimpa almarhumah Dr. Aulia. Sudah terjadi, namun penting untuk kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya temuan-temuan yang kemudian didapati oleh Bu Irma beberapa waktu lalu ya Bu ya. Datang langsung ke sana, nampaknya begitu concern untuk bisa meluruskan apa yang tengah terjadi di balik kasus tewasnya almarhumah Dr. Aulia. Apa saja kemudian yang ditemukan di lapangan, Bu Irma? Ya, yang pertama saya tentu mengajak bicara beberapa PPDS. Yang saya tanya seperti apa sih sebenarnya perlakuan seniornya kepada juniornya. Ya, tapi memang rata-rata mereka juga nggak berani ngomong sih, ya, nggak berani bicara. Cuman bilang ya baik-baik saja seperti itu. Nah kemudian saya setelah itu saya datang ke Undip, saya silaturahmi ke Undip, dan di situ saya meminta kepada Undip maupun RS Karyadi, perwakilan RS Karyadi untuk melakukan konferensi pers, meluruskan berbagai hal lah ya gitu, meluruskan berbagai hal. Tapi sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Direktur Operasional Undip, Dr. Karyadi, kemudian juga bicara dengan beberapa dosen di Undip gitu ya. Memang sebetulnya ada perundungan itu gitu ya, perundungan dari PPDS senior ke junior itu memang ada. Ada 4 kategori mereka bilang ya. Yang pertama misalnya dengan caci maki kan seperti itu ya. Kemudian ya embudakin lah gitu ya. Ada yang suruh ngepel, ada yang suruh macam-macam lah gitu ya. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga itu tadi yang suruh bikin tesis dan lain sebagainya. Dan yang keempat ya pragmatisme tadi. Suruh bayarin makan gitu ya. Kemudian suruh macam-macam. Bahkan ada yang lapor ke saya dari masyarakat yang keluarganya gitu ya menjadi PPDS junior bilang bahwa ada loh yang PPDS senior itu meminta semua PPDS junior itu untuk membayari kredit mobilnya juga ada. Ya kan bahaya sekali itu. Ya. Tapi memang saya ingin sampaikan juga ke pemirsa di seluruh Indonesia bahwa Pak Menteri itu inginnya ini diperbaiki karena ini kan masalah klasik yang nggak pernah keluar, nggak pernah terselesaikan. Sampai akhirnya kenapa? Ada kasus Karena ini. Mohon maaf ya, dokter-dokter ini kan sangat eksklusif gitu ya, sangat elitis gitu, sehingga tutup menutup terus persoalannya, tutup menutup karena alasan mereka jangan sampai nanti image dokter itu buruk di mata masyarakat sehingga masyarakat nggak percaya sama dokter gitu. Terus saya bilang untuk memperbaiki itu bukan dengan cara seperti itu, tuh salah besar, memberikan masalah terus-menerus berulang. Nah, sampai akhirnya kemudian ada yang meninggal. Nah, saya tidak dalam posisi menjustifikasi bahwa karena perundungan kemudian yang bersangkutan meninggal. Saya tidak menjustifikasi seperti itu. Kenapa? Karena yang meninggal ini pun juga PPDS senior sebenarnya. PPDS senior dia gitu ya. Jadi kalau dia PPDS senior siapa yang merundungnya kan gitu. Tapi bisa juga justru yang merundung itu yang lebih senior dari dia atau dokter pembimbingnya malah bisa juga gitu. Jadi itu nggak menutup kemungkinan seperti itu. Tetapi Undip dan Karyadi menyampaikan secara tegas bahwa persoalan ini diserahkan ke
pihak yang berwajib. Silahkan dan mereka mendukung. Oke. Mendukung. Baik, itu temuan yang diperoleh Bu Irma pada saat mengunjungi langsung lapangan ya Bu ya. Nah, kita juga ingin tahu bagaimana kemudian hasil penyelidikan dari pihak kepolisian yang juga merilis Pak Artanto, ini ada sejumlah uang bahkan nominalnya sampai ratusan juta rupiah yang ditransfer dari almarhumah Dr. Aulia kepada sejumlah rekening. Inikah kemudian kepada senior-seniornya, artinya ini mengarah dan semakin membuktikan bahwa ada perundungan yang tadi juga sempat disinggung oleh Bu Irma, mentransfer sejumlah uang dengan nominal tidak wajar. Ya, terima kasih Mbak. Segala informasi yang kami terima oleh penyidik ini akan didalami. Step by step kita akan meng-cross-check informasi tersebut. Tentunya itu diawali oleh pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada. Setiap saksi kita ambil keterangannya, kemudian kita analisa, kemudian kita sinkronisasi dengan keterangan saksi yang lain. Mengenai masalah adanya anggaran dan sebagainya itu dalam materi pemeriksaan tentunya menjadi fokus juga dari penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Dan oleh karena itu kita masih fokus di sini penyidik untuk melakukan pemeriksaan dan saat ini update sudah 34 saksi yang sudah kita ambil keterangan. Dan oleh karena itu kita juga tetap akan transparan terhadap kasus ini. Demikian, Mbak. Oke, saksi-saksi yang dimintai keterangan ini apakah juga termasuk mereka-mereka yang namanya tertera di rekening yang ditransfer atau menerima dana yang ditransfer oleh almarhumah Dr. Aulia, Pak Artanto? Ya, namanya dinamika penyelidikan ya. Penyidik tentunya akan memfokuskan kepada orang-orang tertentu yang sesuai dengan informasi hasil perkembangan dari penyelidikan. Oleh karena itu, apabila ada informasi demikian, tentunya akan menjadi fokus juga bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Oke, baik. Bang Michel, bagaimana ini? Polisi terus bergerak untuk kemudian mencocokkan atau menyusun dari barang bukti, temuan-temuan yang kemudian diperoleh, baik itu dari almarhumah Dr. Aulia maupun juga dari pihak PPDS Undip ataupun Rumah Sakit Dr. Karyadi, termasuk juga Bu Irma tadi temuan-temuan di lapangannya seperti itu. Bagaimana kemudian respon atau tanggapan dari pihak keluarga? Ya Mbak, terima kasih karena saya makin confident Mbak dengan adanya kakak saya Bu Irma, wakil kami di DPR RI yang cukup vokal. Beliau sudah turun, saya makin confident bahwa saya akan dapat menyelesaikan urusan ini sampai tuntas, kan? Asal beliau mendampingi kita. Kalau masalah terkait masalah pengakuan Undip dan semuanya, sebetulnya mereka terlambat. Seperti saya katakan kemarin, ini urusan rumah tangga mereka. Harusnya lawyer, wartawan itu nggak perlu turun. Mereka yang harusnya merapikan di dalam, mereka yang melaporkan langsung, mereka yang harus memutus mata rantai ini. Ini fenomena gunung es, Mbak. Rata-rata pelaku adalah korban. Gitu. Harusnya negara ini hadir dengan kompak. Kemendikbud, Kemenkes, DPR RI, kepolisian, selesai urusan ini. Kalau soal mendidik mental seperti yang dikatakan Kaprodi kepada orang tua korban bahwa inilah kami cara menempa mental agar dokter-dokter ini memiliki mental yang kuat. Bukan begini cara mendidik, melatih mental seseorang. Kembalikan aja ke agama masing-masing. Seperti saya bilang, yang Kristen silakan dengan agamanya, yang Islam silakan dengan agamanya. Agar mereka mengerti bagaimana mengemban amanah, memiliki empati, bagaimana menghadapi pasien. Rata-rata dokter kita ini kalau kita berobat, kita jadi down dengan penjelasan-penjelasan dia. Ya mungkin caranya seperti ini mendapatkan dokternya. Oke. Insya Allah lah, saya makin yakin apalagi ada Bu Irma. Bu Irma ini cukup vokal orangnya. Kan? Insya Allah bisa bersih ini semua. Oke. Dan sejauh ini terhadap apa yang sudah fakta-fakta di penyelidikan yang ditemukan oleh pihak kepolisian dan juga mungkin satu persatu mulai terkuak nih Bang Michel. Optimisme seperti apa lagi atau harapan seperti apa lagi kemudian yang diharapkan sebagai respon dari perkembangan penanganan kasus tewasnya almarhumah Dr. Aulia? Jadi gini Mbak, saya sempat dihubungi hari Rabu besok saya berangkat ke Semarang. Oke. Ada 3 orang mahasiswa yang akan curhat dengan saya dan dia akan minta jaminan keamanan terhadap karirnya, terhadap dirinya dari kita. Nah saya sudah sempat bicara dengan Pak Menkes juga.
Harusnya mereka tidak mungkin mau seperti yang Bu Irma sampaikan tadi, bahwa Bu Irma sempat tanya tapi mereka tidak berani ngomong. Bagaimana mereka akan ngomong kalau setelah ngomong mereka tetap tinggal di tempat itu? Tertekan mereka. Harusnya dicarikan solusi, begitu mereka ngomong dipindahkan ke universitas yang lain, ke tempat yang lain, yang mereka tidak mengalami lagi intimidasi. Gitu loh. Karena ini sangat berbahaya, Mbak. Ketika kejahatan dilakukan oleh kaum intelektual, itu luar biasa. Casingnya bagus semua, tapi kita nggak tahu dalamnya. Kalau kejahatan itu dilakukan oleh seorang maling, rampok, atau preman, jelas dari penampilannya kita bisa lihat, kita bisa hati-hati. Ini kalau intelektual, yang kita tidak nyangka dia melakukan hal-hal seperti itu, gitu. Baik Bang Michal. Saran saya, nanti 3 orang ini yang mengadu kepada saya akan sampaikan kita harus carikan duduk bersama, DPR, Kemenkes, Kemendikbud, gimana solusinya? Kalau enggak mereka nggak berani bicara. Oke, baik Bang Michal, kita tangkap poinnya. Bu Irma, dari kunjungan kemarin yang dilakukan Bu Irma ke Semarang, ke RSUP Dr. Karyadi, ke Undip juga, bertemu dengan pihak-pihak di sana. Bu Irma juga begitu vokal dan concern ya Bu untuk bisa membantu mengungkap kasus ini. Apa yang disampaikan oleh pihak-pihak tersebut kepada Bu Irma atas pengungkapan yang ada, lalu juga bagaimana Bu tadi mungkin menyikapi apa yang disampaikan oleh Bang Michal, ada dokter-dokter yang nampaknya ingin bersuara tapi ada ketakutan di sana, tidak berani untuk menyuarakan ini karena kemudian ada ancaman yang mungkin bisa saja terjadi begitu, tidak pernah selesai nih Bu kalau kayak gini. Ya, yang pertama saya kan mendorong ya Rumah Sakit Karyadi dan Undip untuk bicara clear, dan mereka alhamdulillah bicara clear kok kemarin ya. Dan itu patut diapresiasi juga gitu. Nggak semua rumah sakit, nggak semua fakultas kedokteran berani seperti yang dilakukan Pak Ian dan Pak Aba yang dari Karyadi. Nggak semua orang bisa berani bicara seperti itu, bahwa memang ada perundungan. Tetapi kan derajat perundungannya seperti apa dijelaskan gitu ya. Menurut saya ini satu langkah besar yang dilakukan Karyadi maupun Undip gitu ya. Ini patut kita apresiasi juga. Jangan pula kemudian malah disudutkan gitu. Orang yang sudah mau terbuka ya kita support, kita dorong gitu ya. Kita apresiasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini memang harus diselesaikan, nggak boleh nggak diselesaikan. Kenapa? Karena ini menyangkut anak bangsa ya yang memberikan layanan kesehatan ke seluruh masyarakat, tapi otaknya pragmatis. Bagaimana dia nanti ketika menjadi dokter, bukan sumpah kedokteran nanti yang dia pegang, tapi justru money, uang. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak mendapatkan dokter spesialis atau dokter subspesialis yang benar-benar bisa menyembuhkan masyarakat gitu. Justru nanti ya lu mau sembuh karena lu harus bayar berapa sama gua, kan gitu akhirnya nantinya. Nah, yang begini-begini memang harus dibenerin. Nah, Pak Menteri Budi Gunadi Sadikin udah bener. Jadi kalau ada tuh yang tadi ngomong bahwa dilaporkan ke Polda, Pak Menteri, saya kira itu salah besar. Karena semua masyarakat tahu kok memang perundungan itu ada. Ya, banyak dokter-dokter yang bicara loh sama saya langsung. Tapi saya nggak mau menyebutkan siapa mereka karena mereka juga khawatir gitu ya. Teman-teman dokter yang pernah jadi PPDS junior ngobrol sama saya, ketawa-tawa mereka. Bener Bu, tapi kita cuma disuruh bayarin makan gitu kan, terus beliin baju olahraga mereka gitu. Kalau mau main sepak bola kita yang harus nyiapin segala sesuatunya, nah, itu juga kan nggak boleh dilakukan. Nah, yang tidak boleh ada alasan apapun tidak ada membenarkan perundungan. Apapun, mau 100.000, mau 200.000, mau 300.000, nggak boleh yang namanya PPDS junior itu memberikan sesuatu kepada PPDS senior. Tapi sempat ditanya nggak Bu, memang nggak bisa nolak, kenapa nggak nolak gitu? Nggak berani, takut nggak dilulusin. Takut malah diperpanjang masa PPDS-nya karena kan PPDS junior itu kepada senior itu mereka mengajari, memberikan pelajaran yang sudah didapat senior kepada juniornya. Nah, kalau si junior ini tidak dibimbing, mereka kan nggak tahu apa-apa. Dan ketika mereka nggak tahu apa-apa, maka pendidikannya akan panjang. Gitu loh. Ini juga jadi itu yang disampaikan ya Bu. Ternyata ya ada ketakutan-ketakutan yang kemudian berdampak pada masa depan mereka. Jadi mereka tidak punya kemampuan untuk seperti menolak begitu ya. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan rasa terima kasih saya, kemudian mengapresiasi Rumah Sakit Karyadi loh. Saya tetap memberikan apresiasi ke Rumah Sakit Karyadi maupun ke Undip.
karena mereka sudah menemui saya dan berbicara bahwa ini memang harus diselesaikan. Itu mereka sampaikan gitu ya. Tetapi dan mereka sudah membuat task force ya, task force untuk ke depan regulasinya siapapun yang melakukan perundungan akan mendapatkan punishment. Ya, walaupun dibilang terlambat ya, tapi semuanya menurut saya nggak ada kata terlambat. Dan jelas-jelas ini harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Betul, sepakat ketika kita bicara soal penyelesaian, artinya mungkin perlu ada punishment yang diberlakukan sebagai suatu pembelajaran yang berarti. Kita akan bahas mengenai ini pemirsa, usai jeda kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita masih akan membahas mengenai apa yang terjadi di PPDS Undip yang kemudian juga ini berawal dari kasus tewasnya almarhumah Dr. Aulia. Menarik tadi ketika Bu Irma menemukan fakta-fakta di lapangan, juga melihat sendiri bagaimana apa yang disampaikan oleh pihak RSUP Karyadi maupun juga Undip, dan juga cukup menjawab apa kemudian jaminan yang bisa diberikan kepada dokter-dokter lainnya sehingga mau bicara yang sebenarnya terjadi di sana ya Bu Irma. Tapi kembali saya ingin ke Pak Artanto. Pak, siapa-siapa saja kemudian yang sudah dimintai keterangan? Tadi ada sekitar 34 saksi ya Pak kalau tidak salah. Termasuk juga apakah mereka-mereka yang menjadi korban dan juga yang menerima uang transferan atau siapa saja kemudian? Ya, dari 34 saksi yang sudah kita ambil keterangan, sekarang kita sedang fokus kepada rekan-rekan PPDS, ya, baik rekan dari satu angkatan maupun seniornya. Di sini kita sudah mengambil informasi atau keterangan daripada Chief Angkatan PPDS masing-masing dan kemudian bendaharanya. Dan semoga ini informasi ini akan terus berkembang dan kita akan lebih fokus lagi ke arah penyelidikannya. Kalau bukti-buktinya beberapa sudah ada Pak Artanto, kemudian saksi-saksi ini juga terus dimintai keterangan. Ketika nanti ditemukan adanya unsur penyimpangan ataupun juga pidana, ini memungkinkan sekali untuk nama-nama mungkin yang terseret ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini? Harus. Ya, namanya penyelidikan ya, pemeriksaan ya, tentu kita akan fokus kepada target atau orang yang akan kita menjadikan calon tersangka. Namun kita di sini akan menerima semua informasi yang dari luar, baik dari keterangan dari saksi maupun dari media, ini akan kita kumpulkan. Karena kita akan menyusun suatu cerita yang berkaitan dengan laporan yang diberikan oleh Ibunda almarhum. Lalu mekanisme atau jaminan perlindungan seperti apa Pak mungkin yang bisa diberikan kepada dokter-dokter? Tadi seperti yang disampaikan Bu Irma atau juga Bang Michal, ada loh ini dokter-dokter yang sebagai korban tapi mereka punya ketakutan untuk memberikan kesaksian. Padahal mungkin informasi yang mereka berikan bisa saja memperkuat temuan-temuan, fakta ataupun juga mungkin menjadi barang bukti tambahan. Ya, kita dari kepolisian, kemudian dari Kemendikbud maupun dari Kemenkes sudah sepakat bahwa setiap rekan mahasiswa atau dari pihak PPDS yang akan melamporkan tentang kasus tersebut, kita jamin identitas maupun kita jamin untuk kegiatan pembelajarannya. Oleh karena itu jangan takut, kita akan memberikan suatu keyakinan bagi yang melapor maupun yang memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Bang Michal, ini bagaikan oase kah? Kemudian nampaknya Bu Irma juga tadi concern untuk bisa berkomunikasi secara terbuka sehingga informasi-informasi mungkin dari para korban ini bisa diterima. Tadi juga Pak Artanto menyampaikan akan ada jaminan kok perlindungan sehingga mereka mungkin yang sebagai korban ini tidak perlu takut ingin menyampaikan fakta-fakta di lapangan yang sebenarnya seperti apa. Ini Mbak, kita harus pahami kebatinan mereka secara psikolog mereka. Penekanan ini luar biasa, Mbak. Korban itu, almarhumah itu dari tahun 2002, ada percakapan dia, pengaduan dia terhadap orang tuanya, penekanan-penekanan itu luar biasa. Hingga orang tuanya itu 2 kali lebih menghadap Kaprodi menceritakan, mengeluhkan. Sampai akhirnya almarhum harus jatuh masuk selokan, tidak sadar diri, jam 1 malam tidak ada yang nolong. Dia siuman sendiri, bangun sendiri, nolong dirinya sendiri sampai dia harus dioperasi. Itu sudah diadukan ke Kaprodinya. Tidak ada penyelesaian. Nah ini rekan-rekan itu tahu semua. Kalau cuma jaminan itu lisan,
jaminan itu cuma kayak begini-begini aja, mereka nggak akan terbuka. Mereka sudah bilang kok, saya mau Pak, tapi karir saya jangan sampai hancur. Tolong pindahkan saya dari sini. Ini yang saya mau temui hari Selasa, hari Rabu besok, saya mau berangkat ke sana. Nah, sedangkan yang bisa memindahkan itu harus ke Kemendikbud, karena Kemendikbud lah yang punya program gitu loh. Saya bicara sama Pak Menkes, saya bilang Pak Menkes bicaralah sama Pak Menteri Kemendikbud Pak. Karena memang itu pengajar di PPDS itu bukan dari Kemenkes Mbak, tapi NIK-nya, digajinya, semua programnya dari Kemendikbud. Kemenkes itu hanya menyediakan tempat, itu Rumah Sakit Karyadi itu. Programnya, metodenya, semua itu dari Kemendikbud. Nah kalau cuma wacana-wacana aja, ini seperti terjadi yang tahun-tahun lalu, yang sebelum-sebelumnya, nggak akan mereka berani ngomong. Dan nggak akan terbuka. Gitu loh. Soal Undip, saya apresiasi juga seperti yang Bu Irma ngomong. Waktu Undip mengaku, saya sore malamnya langsung bicara sama Metro TV, saya apresiasi. Walaupun terlambat. Seperti saya katakan, harusnya Undip yang membawa, gitu loh, ke polisi ini loh. Saya mau benar-benar di dalam oknumnya begini. Mereka tahu kok. Oke, Bang Michel, ini bukti-bukti bentuk-bentuk perundungan ini kan bermacam-macam seperti tadi yang disampaikan Bu Irma ya, temuan di lapangan. Tapi setidaknya sampai sejauh ini yang juga sudah diumumkan atau dirilis oleh pihak kepolisian kan ada bukti transfer ya yang kemudian dilakukan oleh almarhumah Dr. Aulia kepada sejumlah rekening begitu. Nah, apakah juga dulu sempat ada cerita-cerita dari Dr. Aulia, siapa kemudian pihak-pihak mana yang melakukan tindakan-tindakan perundungan semacam ini yang mengarah seperti tadi ada transfer uang yang tidak wajar jumlahnya? Ada semua itu Mbak, datanya ada semua. Tapi saya tidak bisa ngomong di sini karena itu sedang dipakai oleh polisi untuk bekerja. Saya kan nggak bisa ngungkap ini di nanti biar polisi yang mengungkap siapa yang akan jadi tersangka. Oke, baik Bang Michel. Bu Irma, bagaimana kemudian DPR mengambil peran, menempatkan posisinya sebagai pengawas dan juga mengawal terus. Ini pihak-pihak ada Kemenkes di sini, ada Kemendikbud di sini, dari Undip kemudian Karyadi untuk bisa betul-betul memberikan jaminan. Dan kita harapkan tidak hanya lip service saja, tapi betul-betul bisa diterapkan sehingga kasus ini selesai dan tidak lagi kita akan lihat, Bu, adanya kasus yang sama. Saya mengapresiasi Pak Menkes ya pertama ya, tapi saya terus terang ini Nadiem Makarim ini nggak punya nggak punya kepedulian menurut saya. Kasus ini juga menyangkut pendidikan ya, harusnya beliau itu berkoordinasi dong dengan Menkes soal ini. Jangan diem aja. Urusan ojol aja nggak beres, apalagi urusan ini mau diberesin. Ya, nggak bener juga tuh Nadiem tuh, mesti beresin tuh dia, koordinasi dia sama Pak Menkes itu. Ya, jadi Undip juga jangan kemudian malah jadi korban. Undip ini sekarang jadi martir loh. Dia menjadi martir untuk membuka semuanya akhirnya kan. Makanya saya tadi bilang saya apresiasi karena dia jadi martir. Karena fakultas kedokteran maupun rumah sakit yang merundung dan membullying ini bukan cuma Undip, hampir semua fakultas kedokteran maupun rumah sakit tempat di PPDS. Universitas yang lain berarti ya, Bu, semuanya juga melakukan perundungan dan bullying. Dan itulah yang mau dibereskan oleh Pak Menkes. Nah, maka kemudian dengan kasus ini Pak Menkes membuat aturan berkoordinasi dengan semua semua rumah sakit. Tetapi untuk untuk pendidikan harusnya kan Nadiem tuh, harusnya menteri pendidikan tuh yang melakukan. Ya bikin dong task force ya. Bikin dong regulasi di Universitas Kedokteran, di Fakultas Kedokteran semuanya, bahwa siapapun yang merundung akan diberikan punishment. Itu kan tugasnya Menteri Pendidikan. Sejauh tapi dalam ini, hal ini dalam kasus Menteri ini, Pendidikan nggak ada ngomong sama sekali. Dan ini menurut saya ini Lalu bagaimana upaya DPR untuk bisa terus mendorong ini? Karena tadi kan goals-nya adalah ini harus selesai ya Bu ya, harus tuntas. Kita kawal karena Menteri Kesehatan itu adalah mitra Komisi 9, pastinya kita kawal. Komisi 9 sangat support dengan masalah ini kok. Ya, sangat support. Oke, untuk Komisi 10 mungkin yang mewadahi atau kemudian di bidang harusnya pendidikan juga ikut bersuara gitu ya. Mereka harus menyampaikan pada mitra kerjanya. Ini loh kondisi yang sebenarnya terjadi di Fakultas Kedokteran, maka pementerinya harus turun, kemudian buat regulasi agar ke depan nggak terjadi seperti ini lagi. Yang sekarang menjadi korban adalah dekan Undip nih,
yang kemudian dicopot sementara, ya kan? Padahal saya tahu persis mungkin dia juga nggak tahu menau nih, gitu ya. Dia nggak melihat secara langsung pembulian itu loh maksudnya. Meskipun pada awalnya kemudian kita sempat melihat pihak Undip ini sempat menyanggah, begitu Bu. Itulah yang saya bilang, ya. Ini orang-orang takut, gitu loh. Orang-orang takut gitu, orang-orang yang nggak berani ngomong. Bahkan kemarin ketika mereka selesai ngomong aja mereka dimarahin kok, saya tahu persis. Bahkan sampai tingkat pimpinannya sendiri Nah, begitu, itu dia, harusnya mereka itu sadar gitu ya, bahwa hal ini nggak boleh dibiarkan, ini berbahaya. Tapi kok nggak ada empatinya gitu, ketika anak buahnya mau bicara bener gitu ya, justru malah diomelin. Ya, mau disuruh anak buahnya minta maaf malah diomelin gitu kan. Kenapa kamu minta maaf? Nggak begitu narasinya, nggak begini narasinya, kan nggak boleh juga begitu. Oke. Yang pasti kita sepakat ya Bu ya, bahwa kita akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, sampai selesai. Harapannya juga tidak akan Tapi kita... begini, saya bicara sama Menkes, ya saya bicara sama Menkes, orang-orang dokter maupun dekan yang sudah bicara benar ini harus dilindungi juga, jangan sampai kemudian mereka juga jadi korban. Itu yang penting, karena ini juga akan Karena mereka berkontribusi dalam proses membuka, pengungkapan pengungkapan betul. dan juga penyelesaian dari kasus perundungan yang kemudian ditemukan. Setidaknya ini dari kasus tewasnya almarhumah Dr. Aulia. Terima kasih Bu Irma, terima kasih Pak Artanto dan juga Bang Michelle malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu upaya penyelesaian dan pengungkapan terbaik kita akan terus kawal sampai tuntas. Caca Anissa? Iya benar sekali Ken Ane, tapi kita harus menginformasikan kepada pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam untuk jangan lupa menyaksikan Fakta bersama Tiara Harahap dengan judul Kisah Tragis Gadis Penjual Gorengan. Saya Caca Anissa. Saya Ken Ane dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.